Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Alvanita dengan NIM 2111103010036 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya ingin menjawab ujian atau menjawab soal dari ujian ekologi perikanan. Nah, yang dimana soalnya 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik? Nah, jawabannya itu luas relung dipengaruhi oleh jumlah spesies yang proporsi sumber daya makanan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu spesies. Ikan yang memiliki ruas relung makanan kecil atau sempit menggambarkan bahwa ikan tersebut melakukan seleksi terhadap sumber daya yang tersedia di perairan. Sedangkan ikan yang memakan beragam sumber daya diduga luas relungnya meningkat, walaupun sumber daya yang tersedia menurun. Luas relung akan tinggi jika suatu organisme memakan jenis makanan yang beragam dan masing-masing jenis yang dimakan dalam jumlah yang sama. Sebaliknya, luas relung yang rendah jika suatu organisme hanya dimanfaatkan satu jenis makanan. Nomor 2, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Nah, jawabannya itu tingkat trofik dan luas relung jenis ikan dievaluasi berdasarkan makanan atau ruang yang dimanfaatkan oleh ikan. Nah, jadi ikan karnivora seperti ikan bandeng memiliki relung yang luas dikarenakan jarak tempuh atau ruang di perairan lebih luas dibandingkan dengan herbivora. Nah, yang ketiga, jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Nah, jawabannya itu rantai makanan di perairan. Peranan fitoplankton sangat penting karena kemampuannya mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesa. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi atau biomasa fitoplankton sangat penting sebagai dasar untuk menggambarkan aliran energi dari rantai makanan di suatu perairan. Nah, kedua itu karena produktivitas primer merupakan fungsi dari fotosintesis, maka besarnya produktivitas primer fitoplankton sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik lainnya, seperti cahaya, suhu air, salinitas, dan nutrien. Nah, yang keempat, suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Nah, jelaskan lebih lanjut. Nah, jawabannya itu pernyataan tersebut benar gitu kan, dikarenakan setiap perairan memiliki kondisi yang berbeda dan setiap kedalaman pasti memiliki biota yang hidup dengan ciri-ciri yang berbeda. Nah, kemungkinan jika suatu biota berpindah ke kondisi perairan yang mungkin baru bagi biota tersebut, maka perlu ada penyesuaian diri dengan beberapa komponen perairan serta kondisi makanan biota tersebut. Nah, soal kelima, jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Nah, jawabannya itu pemanfaatan bentos sebagai indikator perairan yaitu menjaga keseimbangan perairan, mendaur ulang bahan organik, membantu proses mineralisasi, posisi penting dalam rantai makanan.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.